Saudara-saudari pendengar yang terkasih, topik renungan firman Tuhan untuk kita siang hari ini adalah kembali ke jalur yang benar. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa hidup kita sudah melenceng dari jalur yang ada? Mungkin saat ini kita sedang merasakannya. Terkadang kita merasa bahwa langkah pilihan lebih jalur perjalanan hidup kita. Nats renungan pada siang hari ini mengingatkan kita untuk kembali ke jalan atau jalur yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk kembali ke jalur yang benar. Pertama adalah tanggalkan semua beban. Dalam hal ini, beban berarti segala sesuatu yang membuat kita down dan tidak bergairah di dalam Tuhan. Semua tekanan, stres, perasaan bersalah, ketakutan, rasa malu, kekecewaan, dan semua beban rohani lainnya yang menghambat dan menghalangi kita untuk berjalan atau menjalani hidup kita ke jalur yang benar, yaitu jalur di dalam Tuhan. Beban tersebut harus kita tanggalkan atau hilangkan dalam pikiran atau situasi apapun yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Kita tidak akan mungkin maju bahkan menjalani hidup kita sekalipun jika beban kita begitu banyak. Kedua, yaitu tanggalkan dosa. Saudara, mau tidak mau dosa merintangi kita dan menutup jalan kita yang benar itu kepada Tuhan. Pernahkah kita merasa begitu tidak berdaya karena dosa yang kita lakukan selama ini? Ketika dosa itu terus kita biarkan dalam hidup kita, maka dosa itu akan semakin berakar dan merajalela dalam diri kita. Ketahuilah bahwa dosa sendiri dimulai dari hal yang kecil. Akan tetapi jika tidak ditanggalkan dan diulangi terus-menerus, maka dosa itu akan menjadi jerat atau rintangan yang menghambat perjalanan hidup kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu, ambillah tindakan untuk bertobat dan meninggalkan dosa saat ini juga. Yang ketiga, yaitu berlombalah dengan tekun dalam pertandingan iman. Kita harus tetap fokus hati dan sikap kita kepada Tuhan. Apabila kita jatuh, segeralah kita bangkit kembali dan terus berlomba kembali. Bagaikan seorang atlet olimpiade yang berlari dengan fokus memandang ke garis finish. Marilah kita fokuskan mata dan hati kita kepada Tuhan, dan jangan teralihkan oleh rintangan atau godaan apapun. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, ketika kita merasa tersesat atau tidak berada pada jalur atau jalan yang benar, kita masih memiliki kepastian di dalam Tuhan yang mempunyai rencana khusus bagi hidup kita. Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan, baik di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Tuhan selalu mengerti apa yang kita rasakan dalam menjalani jalur kehidupan kita. Dan ketahuilah bahwa Ia selalu menanti kita untuk sampai di garis finish dan mendapatkan hadiah, yaitu kehidupan yang kekal bersamanya. Oleh sebab itu, marilah kita kembali memperhatikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalani hidup kita ke jalur yang benar,
Atau apakah kita masih berjalan dalam jalur dosa atau kejahatan yang terus kita biasakan? Kalau kita masih belum di jalur yang benar, bertobatlah dan bangkit kembali, serta berlombalah ke jalur yang benar untuk sampai ke finish dan mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di siang hari ini Engkau mengingatkan kami melalui renungan ini agar kami kembali ke jalur yang benar, agar kami kembali melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada siang hari ini juga kami berdoa kepada setiap pendengar Bonapit FM Tarutung saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Engkaulah yang menyembuhkan. Ketika mereka dalam keadaan berduka, Tuhanlah yang menghibur mereka. Ketika mereka dalam pergumulan yang berat, masalah hidup yang masih belum terselesaikan, kiranya Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat bangsa kami ini, negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati kesejahteraan bangsa kami ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Setiap program yang dilakukan pemerintah biarlah boleh berlangsung dengan baik, terlebih program vaksinasi Tuhan yang masih terus berupaya dijalankan, dan kiranya Engkaulah yang senantiasa mengetuk hati pintu orang-orang agar mereka mau mengikuti aturan-aturan yang telah disampaikan oleh pemerintahan kami. Bapa dalam sorga, Engkaulah juga yang memberkati aktivitas kami dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.